Firman Allah kali ini dengan judul "Dengan apa kita mengisi kemerdekaan". Mari kita akan pujikan. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena anugerah kasih yang bisa Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga Engkau sudah membebaskan kami dari segala dosa. Kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Biarlah kami akan menurut segala apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau untuk memuliakan Engkau. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami. Mari Roh Kudus yang akan bekerja, ya firman-Mu benar-benar boleh mengisi seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa usia kemerdekaan negara kita sudah 76 tahun. Usia yang cukup banyak. Kata pemazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun. Jika kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, melewati berbagai tantangan dan terlebih saat ini adanya pandemi ini, kalau tidak salah Indonesia punya slogan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, bagaimana dalam mengiring Tuhan? Apakah kita juga tangguh dan tumbuh melewati berbagai tantangan yang ada? Dalam Roma 6 ayat 18 mengingatkan bahwa setelah dimerdekakan daripada dosa, maka kita sudah menjadi hamba-hamba kebenaran. Nah, sebelumnya kita adalah hamba dosa dari Roma 6 ayat 17. Lalu di dalam Roma 6 ayat 19, apabila kita menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran, itu akan membawa kita kepada pengudusan. Karena Roma 6 ayat 20, waktu hamba dosa kita bebas dari kebenaran. Ya, benar-benar kita akan menghargai kasih Tuhan. Bicara Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi sampai sekarang masih banyak penjajah yang lain karena tidak mau mengisi kemerdekaan yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 45. Mari kita yang sudah merdeka dari dosa harus berdiri teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan atau diperbudak dosa kembali. Galatia 5 ayat 1, rasakan sudah sungguh-sungguh merdeka dari dosa. Sedang kita yang memerdekakan adalah kebenaran. Maka kita jadi hamba kebenaran dan jadi murid Yesus, karena kebenaran adalah Yesus sendiri. Nah, beberapa ayat kita akan lihat untuk mendukung hal itu. Yohanes 8 ayat 31-32, menjadi murid Yesus itu karena kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, firman sudah menjadi manusia dalam Putra Tunggal Bapa yaitu Yesus. Jadi kebenaran adalah firman, adalah Yesus yang sudah memerdekakan setiap kita. Hargai pengorbanan Yesus dengan tetap hidup dalam kebenaran dan jangan gunakan kemerdekaan untuk kesempatan hidup dalam dosa. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, tapi layani satu dengan yang lain. Nah, olehnya mari supaya kita bisa tangguh, bisa tumbuh, mengisi kemerdekaan yang Yesus berikan dengan beberapa hal yang perlu kita isi. Yang pertama, ibadah yang makin akrab dengan Tuhan karena selalu cari Tuhan. Hanya orang yang rendah hati, yang butuh Tuhan, mengandalkan Tuhan, hingga membangun hidup akrab dengan Tuhan dan tidak lupa ibadah pribadi dan bersama. Sefanya 2 ayat 3 mengatakan, yang rendah hati butuh pertolongan Tuhan, sehingga dia akan mencari Tuhan, cuma orang yang rendah hati. Lalu Keluaran 23 ayat 25, janji Tuhan, ibadah itu berguna
karena janji Tuhan akan memeliharakan dan menjauhkan dari sakit penyakit. Nah, yang kedua, layani Tuhan dan layani satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 mengatakan, layanilah sesuai bagian masing-masing dan kerjakan agar Tuhan yang dimuliakan. Lalu Galatia 6 ayat 2 dan 9, bertolong-tolongan menanggung beban sama sendiri dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun perbuatan baikmu tidak dihargai, tapi akan tetap menuai kebaikan. Lalu Amsal 11 ayat 24 dan 25 mengatakan, janji Tuhan bagi anak-anaknya yang suka melayani dalam hal memberi. Karena yang menyebar harta maka akan kelimpahan, tapi yang pelit maka dia akan mengalami kekurangan. Lalu Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Yang ketiga, melakukan perintah Tuhan. Seperti dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka, dan aku akan menyertai sampai kesedaran alam, kata Tuhan. Ini adalah surat perintah daripada Tuhan. Nah, Yohanes 4 ayat 35 mengingatkan bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Matius 24 ayat 14, Injil diberitakan ke seluruh dunia, barulah kesudahan itu tiba. Nah, sekarang Injil itu sudah diberitakan melalui media sosial. Orang menyampaikan firman di Indonesia bisa didengar atau dibaca sampai Amerika dan dengan hal yang lain demikian sebaliknya dari Indonesia sampai ke luar negeri. Berarti Injil sudah sampai ke ujung bumi. Nah, menandakan bahwa Yesus sudah hampir datang. Mari tetap isi kemerdekaan yang Tuhan beri, dan Allah kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Zefanya 3 ayat 17, dan kemenangannya yang Allah berikan adalah gilang gemilang. Jadi mari isi kemerdekaan yang Tuhan berikan dan hargai pengorbanan Yesus, serta tetap bergantung dan berserah pada Yesus, maka kemenangannya menjadi milik kita. Mari kita akan pujikan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, karena kebenaran itu yaitu Yesus ya firman yang sudah memerdekakan kami. Biarlah benar-benar kami akan mempergunakan kemerdekaan ini untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama, untuk berbuat sesuatu kebaikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni Tuhan kalau kami kurang mengisi kemerdekaan ini, bahkan malah sering menggunakan untuk perbuatan dosa. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menghidupkan tiap kata dari firman-Mu, ya kami boleh semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan, ya hidup kami boleh semakin tumbuh di dalam Engkau, semakin tangguh menghadapi tantangan yang ada, dan bisa kami setia sampai langkah yang terakhir. Tudung darah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari hargai anugerah Tuhan, lakukan kehendaknya dengan mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan, dan jangan bergeser sedikit pun dari pengharapan Injil. Maka Tuhan akan memberi kekuatan sampai langkah terakhir. Salam sehat, tetap semangat, kuat iman, jaga imun agar aman. Tuhan memberkati.